Yo, monggo. Silakan. Masya Allah, bisa ketemu sama Mas satu. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sehat monggo. Mas ya? Sambil minum. Masya Allah. Mas, kita mau ngobrol dan menimba ilmu dari Mas Sabtuari. Saya berkenan nanti menyampaikan beberapa pertanyaan. Tapi yang pertama, matur nuwun sangat Mas Sabtuari sudah berkenan mampir, hadir, membersamai kami, menyempatkan waktu sehingga ini jadi amal jariah buat Mas Sabtuari. Amin, amin. Di. Mas, Siap. kita kan bicara tentang cara baru, bisnis dari nol, dan modalnya tanpa hutang. Nah, itu kan ada 3 poin. Cara baru, bisnis dari nol, tapi tanpa hutang. Kira-kira ada nggak, Mas? Oke, teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam illallah wa warahmatullahi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matur suwun undangannya Mas Yasin malam hari ini. Walaupun nggak live, saya kira live. Biasanya langsung live, jadi tanya jawab langsung dengan peserta. Berarti wabarakatuh. Oh, modelnya sekarang moderatornya Mas Yasin. Ada ya, pertanyaan saya jawab, tak jawab saisoku, sepengetahuanku. Nek siap. orang iso jawab berarti aku bodoh atau cari guru lainnya. Yang jelas semua orang adalah guru, jangan pernah puas dengan satu orang guru. Kepada orang siapapun mungkin yang lebih muda atau mungkin baru kita kenal, tapi kalau kita ngobrol cocok, ternyata dia punya banyak ilmu, maka jadikan sebagai teman sekaligus guru. Dan Siap. tidak harus, saya tidak setuju dengan orang yang merasa pengen dibimbing secara private. Banyak banget yang datang ke saya minta, Mas kamu jadi mentorku ya, Mas kamu jadi mentorku, saya tidak pernah melayani, karena saya sendiri sejak dulu tidak pernah mau belajar pada satu orang saklek, karena semua orang tidak ada yang sempurna. Kadang kita hanya nganggap dia seorang guru, kita dewa-dewakan, wow kita puja habis-habisan, ternyata kalau ada sesuatu yang mengecewakan, semua itu ambiar, nggak karu-karuan. Biar. Jadi saya lebih berprinsip semua orang adalah guru, teruslah belajar kepada siapapun, anggap semua orang jadi mentor pribadimu, tapi jangan manja. Jangan tiap hari kamu WA, Mas kalau kayak gini gimana? Kamu nggak pernah berani ngambil keputusan. Serius, ada beberapa orang yang tahu nomor HP saya, tapi kok lama-lama terasa mengganggu karena hal sepele pun dia minta pendapat saya. Kalau Hmm, kayak gini gimana ya Mas? Itu kan hal yang sangat sepele yang harusnya bisa diambil keputusan sendiri, tapi ya. mereka kok dia itu malah seperti mengandalkan pendapat orang lain. Nah, itu yang tidak akan membuat mereka dewasa. Siap, Jadi begitu siap. Mas Yasin, saya sendiri welcome kepada teman-teman, makanya saya bikin grup belajar wirausaha bareng Sabtuari di Facebook itu kan, Ya, membernya tuh 394.000 sampai hari ini. Masya Dan Allah. tidak ada yang aku invite, semuanya orang pengen belajar wirausaha, monggo gabung, seperti blog pribadi aku nulis, dan itu artinya kalau niat mau belajar itu tidak harus face to face seperti ini. Ya. Bagi seorang pembelajar sejati itu dia mau belajar walaupun dengan tulisan, dipraktekkan, habis itu kalau dia nggak paham boleh sekali kontak, monggo. Tapi yang jelas niatnya adalah bahwa mencari ilmu itu jangan puas untuk disuapi terus. Nah, jangan pernah Oke. merasa bahwa engkau akan karena itu akan bikin orang malas, ya betul ya, Ya, orang betul, jadi orang betul. malas. Pertanyaanmu 3 tadi, aku akan flashback ke masa laluku dulu, bahwa yang ada di depan kalian ini bukan anak konglomerat, bukan anak orang Mantap. kaya. Saya dari kecil anak yatim, bapak saya meninggal ketika saya kelas 5 SD. Jadi kelas 5 SD itu bapak meninggal dunia. Terus ibu saya waktu itu akhirnya sempat kerja di luar negeri karena tidak cukup mengandalkan pensiunan, pernah 8 tahun bekerja jadi babysitter di Saudi sama di Uni Emirat Arab, ya, Oh. meninggalkan anaknya, saya dan adik saya waktu itu kita masih SD sama SMP. Hmm. Tapi dari sana saya dapat ilmu luar biasa bahwa dalam kondisi kita tidak punya apa-apa, dalam kondisi kita kekurangan, itu bukan berarti kita putus harapan bahwa kita tidak punya masa depan. Jadi saya waktu itu ikut simbah di Jogja, sempat tinggal di Jakarta saya 8 tahun ikut saudara, habis itu saya pindah ke Jogja dengan simbah. Ya. Habis itu ibu pulang, ibu saya terus jualan di pasar Lempuyangan, salah satu pasar tradisional di Jogja. Hmm. Saya waktu itu alhamdulillah keterima di UGM. Cuman saya bilang sama ibu, Bu, saya berjanji tidak akan minta uang sedikit pun pada ibu untuk bayar kuliah. Nah, Itu pas insya Allah maba, Allah Mas. saya, ya, Pas mahasiswa baru. mahasiswa baru tahun 98, dan aku Mantap. bilang waktu itu, Bu,
insya Allah aku bisa membayar kuliahku. Habis itu ya mumet ya caranya gitu. Sok-sokan tapi sebenarnya mumet pusing kepalanya. Tapi yang namanya orang nekat, orang kepepet tuh pasti energinya luar biasa. Saya ingat ketika memulai bisnis tanpa modal. Ini teman-teman mahasiswa kalau pengen meniru monggo. Jadi seminggu setelah ospek di UGM tahun 98, order baru turun waktu itu. Itu saya ngelamar kerja jadi penjaga tas di Koperasi Mahasiswa UGM. Ada swalayan di sana, ada tempat penitipan tas. Nah, saya ngelamar di sana menjadi penjaga titipan tas. Gajinya luar biasa besar, 24.000 seminggu. Seminggu bukan sehari itu. Waktu itu ya. 24.000 seminggu artinya sehari itu bayarnya kalau nggak salah 3.000 ya, 3.000-an sehari gajinya karena hanya kerja 4 jam. 4 jam itu gajinya 3.000 ya saya jabanin. Ya, tapi dari sana saya dapat pengalaman kurang lebih saya 3 bulan jadi penjaga tas, saya ngelihat ini ada peluang bisnis, itu ada supplier stiker kampus dari Bandung. Dia kalau datang tuh bawa dus besar, dipajang di etalase, I love UGM, UGM atau teknik UGM, macam-macam stiker tema kampus dengan nama macam fakultas. Kalau di UGM kan fakultasnya banyak, ada 18 waktu itu, jadi pasarnya luar biasa besar. Terus saya mikir kayaknya saya bisa juga nih jadi supplier stiker, tapi saya nggak bisa desain, akhirnya belajar desain. Itu awal 98 sambil kuliah saya belajar pakai Corel Draw bajakan di sebuah rental komputer di daerah Blimbing Sari, Jogja. Belajar Corel 5 saya ingat saya waktu itu. Cara bikin kurva, bagaimana tulisan, bagaimana itu, ingat banget. Sambil kuliah pakai motor butut, Honda Grand buntung, belakangnya buntung. Terus habis itu belajar nyablon, karena saya tidak tahu ilmunya, gimana caranya supaya bisa nyablon ya. Ada salah satu tetangga saya yang dia mau belajar, kamu belajar, aku cari modal, nanti aku desain, kamu yang nyablon. Akhirnya tuh kalau pulang kuliah saya ke toko sablon itu ngambil satu stiker itu berat, saya selempangkan ke badan pakai rafia. Rumah saya kurang lebih jaraknya sekitar 10-12 kilo, sampai rumah tuh kayak kena samurai, merah semua karena apa namanya rafia yang sangat berat yang harus gendong kertas stiker itu. Dan itu tak jalani beberapa tahun selama kuliah di UGM. Akhirnya bisnis itu dengan modal sangat minim, saya bisa menyuplai di Kopma UGM, Kopma UNY, UI, bahkan sampai Solo ke UNS, UMS, itu Kopma tak jajah semua, stiker-stiker buatanku. Dan di tahun itu, tahun 99, 2000, 2001, itu aku punya penghasilan bersih 2 juta per bulan. Iya, tahun segitu udah gede, aku udah bisa bayari kuliah, bisa ngerti ibuku. Ya nggak bisa beli apa macam-macam sih enggak, tapi tahun segitu aku sudah bisa punya penghasilan dari jualan stiker. Stikernya murah-murah kok, harganya cuma Rp2.000, tapi 20% buat Kopmanya. Tapi kalikan berapa ratus atau berapa ribu stiker. Nah, di sela-sela itu aku juga jualan celana gunung. Itu tanpa modal juga. Ada temen ngambil barang dari Bandung, ketemu di Kopma juga. Saya ingat, Mas, tak jualin celanamu. Tak bilang kayak gitu. Oh, terus apa jaminannya? Ya enggak jaminannya, aku tiap hari nongkrong di sini kok. Akhirnya sama dia dikasih 10 celana. Aku muter ke kos-kosan di sekitaran UGM itu. Ya masih pakai motor butut itu, tak tawarkan ke kos-kosan. Ada teman-teman yang beli langsung cash. Ada yang beli ngutang. Ngutang tuh berapa kali bayar gitu. Seingatku masih ada yang belum lunas kayaknya tuh. Sudah berapa tahun ini. Tapi diikhlaskan, aku juga lupa. Tapi yang jelas momen itu pernah tak lewati. Habis itu jualan kaos, ada teman yang bisa nyablon punya kaos, Mas tak jualin kaosnya. Ngambil tempat dia, bayar setelah laku. Jadi semua tercatat. Ya, atau jaket gunung, aku nggak punya mesin bordir. Ada teman yang bisa bordir, dia punya mesin bordir, tak datangi. Kalau di Jogja tuh daerah Kauman itu. Saya ingat tempat Mas Fauzan, Mbak Warni itu saya ingat. Mbak, jaket UGM Mbak buatin. Nanti apa namanya, store, kalau nggak salah harga 35.000. Tak jual 60.000, selisihnya tak ambil. Seperti itu. Dan semuanya tanpa modal. Nyaris tanpa modal, benar-benar tanpa modal, hanya modal kita berani ketemu orang, berani ngomong, ramah. Kalau kita pasang badan kan orang yang ngajak kenalan sama kita juga, oh ini anak baik insya Allah. Tapi kalau di depan kita sudah punya niat nggak baik, kita nggak tulus, biasanya juga udah kebaca. Dari omongannya, dari sikapnya sudah kebaca. Jadi buat kalian kalau pengen berkenalan dengan siapapun, kamu harus tulus. Artinya yang benar-benar apa yang dalam hatimu, yang ada dalam
dalam pikiranmu harus niat baik, itu energinya kena. Energi positif ketemu energi positif ini bakal kena. Kalau energi positif ketemu negatif, ini yang negatif ini bakal kerasa nih. Oh, ini pasti nggak punya niat baik, niat buruk itu udah orang akan tahu. Kalau di awal-awal mungkin iya, lama-lama orang akan curiga. Jadi saranku bisnis apapun di awal kamu harus punya niat baik, menjaga kejujuran, dan kamu harus yakin bahwa setiap tindakan kita itu kalau kita menanam kebaikan, baliknya kebaikan juga. Tapi kalau kita nanamnya keburukan kepada siapapun, baliknya juga keburukan-keburukan yang bakal nembak ke kita semua. Nah itu, terus mulai bisnis dengan modal sedikit-sedikit. Ingat pertama waktu itu punya motor butut tadi ada BPKB-nya, aku pernah gadaikan ke bank, aku ingat. Itu tahun berapa ya? Itu bener Mas, itu cair kalau nggak salah 3 juta. Tak buat bikin kandang ayam di belakang rumah. Belum tahu hukum riba. Belum tahu soal ya riba nggak tahu apalah itu nggak pernah ngaji kok waktu itu ya. Ngertinya pokoknya dapat pinjaman dari bank cair seneng. Bikin kandang di belakang rumah namanya ayamnya ayam aksas seingat saya. Jadi ayam aksas itu bukan ayam negeri, bukan ayam yang gemuk putih itu apa namanya boiler itu bukan. Ayamnya warnanya hitam tapi bisa panen cepat dalam waktu 40 hari itu sudah panen. Jadi semi ayam kampung lah. Minggu pertama aku jualan ayam boiler. Boiler itu memang luar biasa. Hari ini dia sekepel, nanti 40 hari dia segini. Gitu. Artinya apa kok bisa cepat gemuk disuntik vitamin. Jadi vitamin Vitacik, Vitabro itu kita benar-benar kita kasih ke dia lewat minuman supaya cepat gemuk. Nah, itu. Tak rasain ya kayak Nutrisari sih rasanya itu. Badanku gemuk jadi sekarang. Ini efek vitamin Vitacik, Vitabro bertahun-tahun. Vitamin ayam kok diminum ya, salah sendiri. Jadi waktu itu panen pertama rugi 70.000, panen kedua rugi juga, panen ketiga panen pertama malah rugi sekian ratus ribu. Baru di panen ketiga saya untung 70.000. Itu nangis di kamar. Teringatlah selama 3 bulan lebih ngurusi ayam, bangun tidur harus bersihkan kotoran ayam. Dan itu kotoran ayam Mas itu bau, tau nggak? Kamu kalau papasan sama pickup atau truk pembawa ayam pasti bau, tau nggak? Itulah baunya seperti itu. Kamu di jalan raya aja ada truk pembawa ayam itu pasti bau luar biasa. Nah itu tiap pagi tak hadapi. Kalau lagi bersihkan kandangnya, kita balik kan itu ini ya, pakai apa namanya sekam padi itu toh. Iya. Balik isinya bukan hanya kotoran Mas, belatung, gemuk-gemuk seperti itu. Waduh luar biasa siksaannya ketika awal waktu itu. Mas itu masih kuliah Mas? Masih kuliah, tahun kedua kalau saya ingatku. Dan itu hanya dapat 70.000 selama 3 bulan itu saya nangis. Saya mikir ya Allah, kok nyari duit itu susah banget ya seperti ini susahnya. Sampai akhirnya memutuskan tidak akan berternak ayam lagi. Mungkin rezeki saya nggak di sini gitu loh. Kok saya gagal terus. Dan benar, berapa hari kemudian tuh ada angin banter gitu. Kandang ayam yang dari hasil utang bank itu rubuh. Bruk tiba-tiba. Pecah semua gentengnya, bambunya tuh tugel semua. Berarti ini pertanda ini. Tapi belum tahu soal riba waktu itu. Pokoknya bisnis lagi. Akhirnya mulai bisnis lagi tanpa modal, sambil kuliah di UGM, saya ngelamar di event organizer, sempat jadi marketing di Radio Suara Gama. Di event organizer saya dengan Insight Production, namanya dulu saya dengan Mas Yoyo, pemilik warung SS Spesial Sambal itu. Saya satu tim, dia bos saya seringnya ditunjuk jadi state manager. Hampir 200 event saya pernah bareng dengan Mas Yoyo itu. Kurang lebih saya 3,5 tahun saya di Insight, sebelum akhirnya saya off, Mas Yoyo bikin warung SS itu tahun kedua ketika Insight jalan. Nah itu dapat banyak pengalaman dan itu memang nggak punya modal sama sekali. Dalam arti ya saya punya kemampuan ketika konser artis itu saya pasti di panggung Mas. Cekalan saya HT sama HP. HP-nya dulu masih HP bisa SMS-an tok itu ya. Saya pakai Samsung model yang apa namanya bisa SMS-an atau Siemens zaman dulu itu. Jadi kalau artis mau naik saya manggil. Woi panggungnya siap burung. Sabtu aman panggung terkendali baru artisnya naik. Ya toh. Kadang ngeri juga kalau dulu konsernya kan yang keras-keras kayak Jamrut, Edan itu wah aku berapa kota itu jalan sama mereka. Itu di panggung tuh kadang gemeter karena baru jalan berapa lagu udah batu melempar dari luar gitu. Minta dibobol penonton. Langsung pintu satu jebol itu langsung puyeng. Untung saya di panggung, cuman teman-teman yang di pintu depan pasti itu harus diserbu penonton. Itu zaman-zaman
Dan itu masih status sebagai mahasiswa. Artinya ya saya ketika kuliah itu benar-benar mencari ilmu sebanyak-banyaknya di luar kampus, bahwa memang banyak hal yang bisa dilakukan, bukan hanya sekedar duduk di bangku kuliah. Memang mahasiswa kan terbagi dua. Satu memang dia pengen menjadi seorang profesional, menjadi seorang ilmuwan, maka bangku kuliah ditekuni. Wes fokus di situ. Syukur-syukur orang tuanya mampu atau dapat beasiswa full. Enak itu, Mas. Lanjut Tiap bulan ditransfer, dijamin. Wes pokoknya makan, kos, HP, kos-kosannya pun pakai AC, dikasih mobil. Wah, surga dunia itu. Kalau sampai nggak lulus itu terlalu itu mahasiswa kayak gitu ya. Atau tiba-tiba drop out, ya, tapi sudah melakukan perbuatan apa yang membuat orang tuanya kecewa, tuh malu luar biasa. Yang kedua adalah mahasiswa yang memang dia tidak puas dengan dunia kampus, dalam arti di luar ternyata dia menemukan banyak ilmu baru, mendapatkan banyak tantangan baru, mendapatkan banyak peluang baru, dan itu salah satunya saya. Ya, saya berpikir kalau saya dulu kuliah di jurusan Geografi Perencanaan Wilayah, Fakultas Geografi UGM. Saya tanya ke Pak dosen, Pak, kalau lulusan saya ini biasanya kerja di mana? Oh, bisa banyak, Mas. Satu di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ngukur-ngukur tanah, segala macam. Itu luar biasa. Tapi harus siap dilempar ke luar Jogja, bahkan ke pulau-pulau, provinsi-provinsi jauh. Kalau nggak ke Posur Tanal, kalau nggak ke BPS. Bisa juga ke perusahaan minyak yang harus jauh dari keluarga. Saya mikir, saya itu dari kecil anak yatim. Ibu saya sama siapa kalau saya tinggal-tinggal. Saya punya adik satu juga. Akhirnya berpikir, wes, sepertinya aku tidak akan bisa menjadi profesional, aku memilih punya usaha sendiri, aku sehingga bebas tinggal di mana saja, tanpa harus terbebani nanti dikirim ke mana-mana. Itu temanku juga banyak, sampai dia, aku di Timika, ya, wes berapa bulan nggak pulang gitu, waduh, atau di mana, di jauh di Papua sana. Sementara kan kalau kita, kebetulan aku anak pertama juga, jadi kedekatan dengan orang tua, terutama ibu, kan sangat dekat. Jadi itu salah satu alasan saya berpikir, wes lah, bisnis saja, menentukan jalan hidup sendiri, insya Allah rezeki pun ada di mana-mana, tanpa harus jadi karyawan, tanpa harus menjadi pegawai pemerintah, tanpa harus menjadi ASN, tanpa harus menjadi profesi yang kira-kira ngetren di perminyakan dan lain sebagainya. Jadi gitu, Mas, awal-awalnya ketika kuliah, hampir 80% bisnisku tanpa modal, hanya mengandalkan kepercayaan, tapi bisa. Akhirnya 5 tahun 8 bulan, hampir 6 tahun ya, molor. Normalnya kan 4,5 tahun ya. 5 tahun 8 bulan saya wisuda di UGM, ibu saya undang, saya ajak, dari 3.000 wisudawan saya dipanggil ke depan sama rektor, sama dekan, semua salaman semua. Dan akhirnya saya merenung di belakang, ya Allah, ternyata bisa ya kuliah tanpa harus jadi peminta-minta pada orang tua. Ternyata kuliah itu dengan mau berjuang itu bisa ya. Bisa menghidupi diri sendiri, bisa membantu keluarga, ternyata bisa. Jadi kalau zaman sekarang ada anak kuliahan males, senengannya cuma nge-game, senengannya cuma ngedate, senengannya cuma berbuat hal-hal yang tidak maksimal dalam hidupnya, itu sayang sekali. Sayang sekali. Bagaimana orang tuanya mungkin akan kecewa, bagaimana orang tuanya berharap banyak, ternyata kok seperti ini anak. Saranku sih buat teman-teman yang masih mahasiswa, yang mungkin sekarang sempat keluar rel, ya toh, segeralah fokusnya ditembak lagi. Sebenarnya kuliahmu mau seperti apa? Kalau mau mencari ilmu di luar, monggo. Tapi yang jelas, kalau harapan orang tuamu pengen selesai, ya selesaikan secepat-cepatnya. Habis itu kamu bebas mau ngapain aja. Mau jadi pengusaha, monggo. Kalau memang niatnya jadi profesional pegawai, ya monggo, lanjutkan gitu. Tapi intinya jangan sampai ketika orang tua sudah memberimu biaya banyak, orang tuamu sudah memberikan banyak pengorbanan, tapi kamu sia-siakan. Sayang. Saya di salah satu buku saya cerita tentang kawan saya, mungkin adik saya jauh ya, dia pernah bareng-bareng di wirausaha mandiri waktu itu, bercerita bagaimana dia dari Aceh, tinggalnya dia di Aceh, dia aslinya Aceh, kuliahnya di Undip Semarang, keterima di Undip Semarang. Selama kuliah dia bekerja keras bangun tour and travel. Mas, selama kuliah aku sering bikin tour travel wisata buat anak-anak SMA. Buat ibu-ibu pengajian, kita kunjungan ke makam Wali Songo, kunjungan wisata wisata religi ke berbagai kota. Dan itu saya lakukan dengan status saya masih kuliah di Undip. Saya pengen membuktikan bahwa pada orang tua bahwa saya dikirim jauh-jauh dari Aceh ke Semarang ini
bukan untuk main-main, tapi ada amanah yang bisa saya selesaikan. Namanya Triwahyudi, ya, saya ingat teman saya itu. Dan hebatnya Triwahyudi itu selesai, bisa menyelesaikan tepat waktu, IPK-nya bagus, karena dia katanya bisa belajar sambil, kan wisata tuh biasanya hari-hari akhir pekan ya, akhir Weekend. pekan. Jadi masih sempat untuk belajar ini. Dan hebatnya dia bilang, hadiah untuk orang tuaku tak bikin kok Mas. Mereka datang dari Aceh ke Semarang, pas wisuda tak kasih ijazahku, tapi tak selipkan 2 tiket umroh buat mereka. Oh itu keren ya. Oh itu top, aku bilang, jos gandos. Aku malah nggak bisa kayak gitu, Tri, kamu hebat. Saya bilang, mau nangis mereka, ya nangis lah. Dapat dapat ijazah anaknya plus 2 tiket umroh itu jarang yang bisa kayak gitu. Masya Allah, keren ya. Sambil minum dulu, monggo. Intronya kayak gitu, Mas Yasin. Monggo, silakan ada pertanyaan lain. Tapi kalau membangun mental seperti Mas Sabtuari, mental yang di awal masa kuliah kok langsung tiba-tiba bisa segesit itu, se-agile itu, seperti apa, Mas? Dari awal kuliah sudah... Ada tiga tipe, Mas. Orang pengen menjadi seorang entrepreneur. Tipe pertama apa? Mereka yang menjadi entrepreneur karena faktor keturunan. Faktor bakat. Dan ini banyak orang seperti ini. Bapaknya pengusaha, anaknya pengusaha. Itu biasa. Ya toh? Bapaknya konglomerat, anaknya jadi penglomerat. Wes lahir ceprot, wes sugih, wah kek. Ya toh? Ada juga yang mungkin bukan pengusaha besar, bapak ibunya, tapi darah seneng jualan itu ngalir ke anaknya itu banyak. Saya pernah dapat cerita, kawan saya itu anaknya masih TK, tapi senengannya jualan. Mah, aku bawa permen ya ke sekolahan, aku bungkus kecil-kecil, tak jualin ke teman-teman, laku ludes. Mamahnya bikin masak ceker presto, dibawa sama dia, mah, aku bikin ini ya, kantong-kantong kayak gini buat teman-teman, ludes. Sampai mamanya bilang, ini anak kok senengannya dagang ini gitu. Ya karena mamanya juga orang dagang. Itu faktor bakat. Yang kedua, faktornya adalah tidak ada bakat, tapi dia punya keinginan untuk belajar. Bapak ibunya pegawai atau bapak ibunya tentara, gitu. Tapi dia punya keinginan menjadi seorang entrepreneur karena apa? Belajar. Minat itu muncul. Mungkin bakat bapaknya nggak ada, tapi dia butuh proses lebih lama. Selama kuliah, dia ikut seminar-seminar, workshop, training yang berhubungan dengan dunia wirausaha. Bagaimana jualan online dia belajar, jadi reseller dia ikutan. Lama-lama yang tadinya hanya minat menjadi bakat. Bakat itu nanam ke dia, jadi terampil. Ketemu orang tuh bisa presentasi, dia bisa menulis copywriting yang bagus, nggak malu nawarkan via WA. Aku punya jualan ini loh, itu mereka nggak malu, dan itu keren. Artinya apa? Dia berproses dari otodidak, mencari jalan hidupnya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor kepepet. Mungkin saya salah satunya. Artinya apa? Bapak ibunya mungkin bukan seorang entrepreneur, bukan seorang pengusaha, karena faktor kepepet itu membuat piye carane harus menjalankan, mencari uang supaya bisa hidup. Dan itu banyak yang melakukan seperti itu karena apa? Orang tua udah nggak ada, dia butuh bayar kos-kosan, dia harus makan. Akhirnya dia mencari pekerjaan apapun yang halal. Termasuk saya dulu jadi penjaga tas. Dalam proses waktunya dia akan belajar menemukan peluang-peluang lain, diambil. Teman-teman sekarang mahasiswa yang nyambi, misalnya dia kerja di coffee shop, menjadi waiters, atau dia kerja di sebuah warung jadi pelayan warung restoran, apapun jalani, nggak masalah, nggak usah malu. Bahkan ada yang nyambi reselleran produk apapun, jualan dari kos-kosan, apapun silahkan. Ini hanya batu lompatan kalian melompat lebih tinggi, ya. Ini adalah batu lompatan kalian akan mencari peluang lain ke depan sana yang mungkin sekarang belum kelihatan di depan mata. Jangan ngelihat saya sekarang atau teman-teman sekarang. Banyak yang sekarang umur udah 35, 45 ke atas lah, 40-an ke atas. Mereka melewati masa umur 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang mungkin berdarah-darah. 10 tahun yang lalu mungkin orang belum banyak kenal saya, gitu. Tahu tapi mungkin belum sebanyak sekarang. Dan siapapun orang yang punya masa lalu 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun lalu mungkin tidak seperti sekarang gitu. Tapi mereka membuktikan bahwa dengan ketekunan, dengan konsistensi, dengan terus menjaga nama baik, mereka tetap bertahan. Berapa banyak mereka yang di umur 20-an sudah punya nama buruk karena apa? Tidak amanah, tidak konsisten, tidak bersungguh-sungguh. Mereka gampangkan sesuatu, tidak punya etika, tidak jujur. Akhirnya apa? Sebelum umur 30 tahun pun hidupnya sudah hancur, dalam tanda kutip ya. Artinya apa? Orang mau percaya itu susah gitu.
Untuk bisa kembali butuh energi luar biasa. Artinya orang kalau sudah terlukai satu kali, sudah dihianati satu kali, itu kan seperti gelas yang retak. Ya toh? Retak itu artinya kalau mau disembuhkan butuh energi luar biasa, butuh teknologi tertentu sehingga utuh lagi. Walaupun bukan tidak mungkin. Ada orang-orang yang punya kekuatan luar biasa di masa lalunya buruk, tapi diberi kesempatan oleh Allah memperbaiki dan Allah angkat derajatnya. Kalau ingat almarhum Ustadz Jeffrey kan dulu juga katanya suka mabok, katanya juga suka dulu anak gaul, ya toh. Tapi ketika dia hijrah total, Allah angkat derajatnya menjadi ustadz yang terkenal di zamannya gitu. Dan berapa banyak teman-teman yang sekarang ada komunitas hijrah yang dulu badannya tatoan, di mana-mana tatoan, tapi sekarang punya pesantren. Kemarin baru meninggal itu siapa? Yang di Jakarta, di Tangerang kemarin baru meninggal kemarin. Itu badannya penuh tato semua, Bang Tato ya, Bang Tato namanya. Beberapa hari lalu postingan di Instagramnya masih, saya pengen meninggal dalam kondisi punya jariah. Saya pengen pondok saya ini tiap hari terlantun ayat-an. Dan itu foto-foto dia beberapa hari yang lalu tentang itu semua, anak-anak yang lagi ngaji. Wah, itu indah sekali. Dan baru meninggal kemarin, saya lihat statusnya. Luar biasa ya, padahal badannya penuh tato, full tatoan semua. Artinya kalau orang pun pernah melakukan kesalahan di masa lalu, ya memang butuh effort yang luar biasa, energi luar biasa untuk berubah. Tapi kalau setengah-setengah orang nggak bakal percaya, gitu lah. Oh no mas, cerita nih. Lanjut, ngopi meneh. Tapi tadi menarik mas, ketika Mas Satori bilang kalau ada peluang ambil aja, tapi kalau nggak sesuai passion gimana ya mas? Apakah dipaksakan atau bagaimana ya? Sebaiknya? Ada dua lagi, bisnis mau sesuai passion atau yang nggak pakai passion sama sekali, orang urusan, yang penting ono duitnya. Mau pilih yang mana? Dua-duanya benar. Itu serius mas. Yeah. Dua-duanya benar. Ada temen yang dia passionnya itu emang modifikasi motor. Dia seneng kalau lihat motor dimodif bagus, itu dia pokoknya itu dunia dia. Dan itu dilakukan ketika dia punya usaha bengkel modifikasi, rame, passionnya dapat. Orang datang ketemu dia, yo di otak-atik sama dia, jadi duit, dibayar sekian juta, jadi duit. Apa tertumpahlah itu semua energi dia di situ. Puas secara batin, puas juga secara materi, dihargai. Tapi ada yang kedua adalah orang yang nggak ada passion di sana, tapi ono duitnya. Contoh misalnya, produk sekarang paling banyak kan reselleran apapun lah. Yang lagi rame zaman COVID sekarang misalnya lagi lemon itu meledak, penjual lemon. Oh iya kamu seneng meres lemon kayak gitu, serana passionnya mas, aku senengnya nulis buku misalnya. Aku senengnya ngegame, tapi ini ada produk lemon, laris, tak taruh di rumahku, tak umumkan apa namanya itu di WA, tetangga-tetangga udah beli. Aku kirim di Facebook, orang-orang pada beli lemon gitu. Menarik ya, ada orang yang jadi reseller saya jamur lunas, Sugi, belum tentu mereka tuh sebenarnya suka sama jamur atau suka sama usus ayam gitu. Tapi dia melihat kok ini kemasannya unik, ada tips lunas utang, ada tips nagih utang, pasarnya jelas, produknya bagus. Mas Satori juga sering posting, misalnya dibantu untuk postingan, sering direpost. Dia ikut jualan dan laris. Wes ora peduli sama passion-passionan lah, yang penting dari duit gitu. Jadi tidak ada, gini Mas Yasin, tidak ada ilmu entrepreneur yang 100% mutlak benar, itu enggak ada. Dalam dunia entrepreneur, siapapun boleh bikin teori sendiri, boleh bikin ilmu sendiri, asal semuanya memang penuh kebaikan, dalam arti tujuannya kebaikan. Kalau bicara gravitasi kan jelas sudah hukumnya ya. Einstein juga hukumnya, ini Einstein penemu lah. Sekarang orang mau mencari rumus baru ya susah misalnya, karena itu sudah dibuktikan sekian puluh tahun. Tapi dalam dunia wirausaha, tiap hari itu ada peluang baru, ada bisnis baru yang kadang-kala tidak berpikir sebelumnya, ada hal baru yang kadang-kala bisa menjadi sebuah teori baru. Dan yang mengeluarkan tidak harus profesor, tidak harus dokter, bahkan seorang anak lulusan SMA, tapi dia tekun, berjualan sesuatu dan laris, itu akan menjadi teori. Dan dia akan ngomong dengan begitu pedenya, tanpa harus punya gelar. Misalnya dia tinggal di sebuah desa, dia bisa membuat petani jamur di desanya itu dibina. Terus rame menghasilkan jamur banyak. Tiba-tiba dia punya ide, saya pengen bikin warung makan tema jamur semua. Akhirnya hasil jamur itu diolah menjadi tongseng, diolah menjadi
sate, dibuat menjadi gado-gado, apapun menu semuanya tema jamur. Dan laris, diliput oleh wartawan, jadi percontohan para pensiunan, jadi percontohan anak muda, maka dia akan bercerita dengan luar biasa. Ini teori saya loh. Saya ini orang desa, tapi dengan jamur ini omset saya sebulan 500 juta. Sopo sih mau bantah? Oh iya Mas, 500 juta ya. Anak lulusan SMA bisa, ya iya terbukti. Itulah dunia entrepreneur menarik seperti itu. Siapapun bisa menjadi ahlinya asal dengan pengalaman gitu. Mengeluarkan teori baru yang kadang-kala orang tidak belum ada sebelumnya. Saya pun bisa ngomong misalnya gini, omset saya di Tengkleng Hoa turun. Mikir gimana caranya supaya ini bisa naik. Akhirnya bikin Hoa Frozen, Tengkleng Hoa Frozen. Itu 3 minggu percobaan gagal terus. Karena pertama mudah bau, karena ada bumbunya itu. Yang kedua, ketika di vakum itu sering bolong. Karena tulang kambing tajam kan ya. Itu disedot dengan mesin, itu pasti pecah langsung. Kalau enggak, rapat, tapi nanti ketika masuk freezer sudah hancur. Dia sudah ngembang lagi. Itu saya butuh waktu 3 minggu, percobaan berulang kali, gagal, sampai akhirnya ketemu, oh ini ketemu formulanya, ketemu caranya, kuat 3 hari. Masih layak makan, rasanya tidak berubah, siap kirim ke luar kota. Ternyata dengan proses seperti itu saya bisa berteori sekarang, cerita di live diundang kemarin, ini loh Mas, ternyata bisa. Akhirnya dengan proses seperti ini, orang pada pesen Hohah dari Jakarta, dari Bogor, dari Semarang, tanpa harus datang ke Jogja, tetap duitnya masuk ke saya. Itu yang menarik ya. Tanpa harus saya, walaupun mereka ke Jogja, nih duitmu iso tak jikok loh. Rasanya Jogja apa-apa, yang penting gue transfer dengan aku, bahasanya gitu loh. Jadi teori baru gitu, tanpa harus aku jadi profesor gitu. Monggo lanjut, silakan. Siap Mas. Mas Sabtuari, ada jurus-jurus nggak Mas, bisnis tanpa hutang gitu? Tanpa utang, tanpa riba. Ya. Atau gimana? Tanpa hutang, tanpa riba, sehingga bisnis yang kita lakukan dari awal sudah berkah gitu Mas. Satu, yang pertama, sebenarnya banyak lah. Teori bisa dibikin lah. Kalau kita ngomong seperti ini kan kadang bisa dipeta-petakan ya. Yang jelas kalau misalnya kamu modal nol sama sekali, hanya modal kepercayaan, maka ini yang pertama ya. Satu, modal kepercayaan, maka langkah saya yang pas saya kuliah tadi bisa kamu lakukan. Datang ke konveksi, datang ke orang yang punya usaha, pasang store wajah tulus, gitu. Modal KTP sama ijazahmu terakhir, nggak perlu dititipkan. Ini ijazah saya titipkan sini sebagai penjamin harga diri saya. Saya akan bantu jualkan sebagai sales lepas. Jadi saya nggak usah digaji. Saya nggak usah digaji, saya sebagai sales lepas saja. Ini harga barang berapa, saya ambil, saya akan keliling, saya jualkan. Nanti komisinya berapa persen buat saya. Itu ada seperti itu. Dan itu bisa dilakukan apapun, tanpa modal sama sekali. Termasuk dalam hal jasa. Banyak sekarang perumahan dijual, banyak orang jual rumah itu susah laku karena apa? Dia tidak seliquid emas. Kalau kita jual emas ke toko emas dalam hitungan menit sudah jadi duit. Kalau tanah itu kadang sebulan nggak laku, 2 bulan bahkan bertahun-tahun nggak laku. Nah, peluang itu bisa dilakukan ketika kamu masuk menjadi, bikin aja lah, anggaplah kamu sebagai agensi dadaan, bikin kartu nama, rumah-rumah di kotamu, misal kamu tinggal di, Mas Yasin tinggal di mana kamu? Semarang. Kamu tinggal di mana? Semarang. Semarang, Mas. Semarang. Oh. Rumah di Semarang atas dicari, rumah Semarang bawah dicari. Infokan di database rumah-rumah yang dijual. Besoknya kamu bikin Instagram, rumah-rumah yang dijual, dan kamu kontak semua pemiliknya. Kalau saya bantu jualkan komisi berapa? Itu rantanya 2,5% sampai 3% komisinya. Gitu? Dan itu sudah dapat, wes enak. Artinya modal lambe tok, modal HP tok. Itu bisa. Yang kedua, makelar mobil ya Mas Wahid cah Semarang itu. Ya toh, mobilan tol, berarti 3 juta, berarti 5 juta, hanya punya Instagram, followernya banyak di YouTube, dia bikin konten-konten, orang percaya sama dia, dia menjadi makelaran mobil untuk sekian juta. Nyaris tanpa modal, kepercayaan. Berikutnya bahkan jasa pengurusan KTP, STNK, bayar pajak STNK mobil kendaraan itu loh. Itu tanpa modal. Ya kamu modal fotokopian, kamu bagi ke Semarang, nyetak itu 1000, perumahan-perumahan kamu masukin. Kalau nggak ketemu orang yang kamu selipkan di pintunya aja. Nanti akan lihat, Anda duduk di rumah, tinggal WA, maka STNK kami bayarkan. Nggak usah antri di Samsat, nggak usah antri di bank, saya akan bayarkan. Orang zaman sekarang lebih baik bayar 30.000 sampai 50.000, tapi diuruskan.
nggak usah ke bank, nggak usah ke Samsat, tahu beres. Saya pernah ketemu orang, saya tanya berapa dia ngurus seperti itu, dia bilang pelanggan dia ratusan orang, sudah ada di database dia, tiap bulan itu di WA, di SMS, mobil apa saja yang harus jatuh tempo, dia mengambil fee 50 ribuan. Jadi kalau sehari kata dia bisa 10 saja, maka penghasilan dia 500.000 dari jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor. STNK. Nah, banyak. Pasarnya jangan di desa, di desa ya ono 1-2, tapi orang di desa misalnya ya toh cari yang menengah ke atas, yang tinggal di perumahan, tinggal di komplek, orang-orang yang nganggep wis pokoknya tahu beres lah. Itu nyaris tanpa modal. Satu ya, tadi yang tanpa modal sama sekali. Yang kedua dengan modal terbatas. Artinya ya nggak usah bisnis kalau modalmu terbatas, nggak usah sewa ruko mahal-mahal sekian juta. Kalau ternyata harus utang bank, itu nggak usah. Manfaatkan apapun yang ada di rumahmu, bahkan memulai bisnis dari garasi, dari ruang tamumu, reselleran, produk orang lain. Tidak harus dengan modal besar, kayak jamur lunas saya itu kan modal hanya 1 juta. 1 juta kamu dikirim 100 pieces, laku sudah untung 500.000. Jualan dari tetangga, teman, online, semua bisa dilakukan. Dan boleh palu gada, artinya apa? Modalnya jangan langsung dipakai, tapi lipat gandakan. Sambil reselleran produk lainnya, itu bisa. Jadi seperti toko mini online di rumahmu. Rapopo berantakan, karena itu akan menjadi kenangan suatu saat nanti. Di foto sampai kamu nanti punya rumah lebih luas, punya ruko sendiri, jadi akan jadi sebuah cerita. Oh ini toh, masa lalumu ternyata kamu pernah ya memulai bisnis dari garasi. Gitu. Kayak Google, kayak Apple kan dulu dari garasi. Toh. Jadi cerita luar biasa. Gitu. Jadi modal terbatas itu bisa dilakukan menjadi reseller produk orang lain tanpa harus mikir biaya produksi, tanpa harus mikir proses pengemasan, dan lain sebagainya, karena sudah siap barangnya tersebut. 3, kalau mau produksi sendiri, berbisnislah dengan modal yang terjangkau. Ada orang berpikir gini, Mas, saya pengen punya modal besar, sekian ratus juta. Kalau modalnya nggak ada, mulailah dari bisnis sendiri, dengan mengolah sistem produksi sendiri, tapi jangan memaksakan untuk berhutang. Ada orang pengen punya warung makan, modalnya puluhan juta. Padahal kalau hanya pengen jualan nasi uduk, mau jualan nasi kuning, itu cukup mengeluarkan meja di depan rumahmu, jam 6 pagi sudah kamu keluarkan mejanya, nasinya sudah kamu keluarkan, pasang spanduk jual nasi uduk, dikasih menu yang enak, masakmu juga enak, orang akan sudah datang untuk membeli. Percayalah. Karena apa? Nah, asal masakanmu enak, pelanggan 1 hari 5, besok 10, terus-terusan akan bertambah. Karena mereka akan butuh pagi hari, kebutuhan orang sarapan pagi hari, dan kamu rela bangun sebelum subuh, masak duluan, habis itu kepotong sholat subuh, habis sholat subuh diselesaikan, jam 6 kamu sudah siap jualan. Ada orang-orang yang memilih seperti itu, tidak masalah. Artinya dia tidak menjualkan produk orang lain, dia memilih jualan produk dia sendiri walaupun sederhana. Lakukan itu. Itu nomor 3. Yang nomor 4, kamu berbisnis yang lebih besar dan joinan dengan teman. Namanya sirkah. Sirkah, tanpa utang loh ya. Saya dengan Mas Yasin joinan, Mas kita butuh dana 200 juta. Yuk kita joinan bikin misalnya sebuah warung di Semarang. Kita jualannya adalah temanya pengetan seafood misalnya, ya, atau yang belum ada banyak. Kalau kambing kan wis akeh atau tengleng wae ono. Terus joinnya gimana? Oke, kita deal. Saya sebagai pemodal tinggal di Jogja, Mas Yasin sebagai sebagai operator, sebagai pengelola di Semarang. Tak modali 200 juta, kita bagi saham. Biasanya share sahamnya itu tergantung kesepakatan. Ada yang 50-50, kalau misalnya dari 0, artinya brand-nya belum ada. Aku 50%, Mas Yasin 50%. Nanti untung berapapun kita bagi 50-50. Aku tetap di Jogja, kamu di Semarang, tiap hari laporan, kita pantau online dengan aplikasi tertentu, banyak yang jual online sekarang kan. Setiap detik penjualan ini pun bisa terpantau. Nah itu oke, 50-50. Kecuali Mas Yasin sudah punya brand sendiri, ngajak saya, Mas Sabtu, kita join yuk, saya pengen buka cabang nih, brand kedua, brandnya 1 tapi cabang kedua. Oke, share sahamnya berapa? Karena saya sudah punya brand 60-40, git, nggak masalah. Saya siap, tak transfer 200 juta, kamu 0, tanpa modal sama sekali, duit ya, tapi kamu punya modal brand, kamu modal sistem, kamu modal operasional. Jalankan cabang kedua, kamu 60%, aku 40%. Nggak masalah, jalan. Gitu loh. Itu cara yang ke berapa tadi? 4 ya. Jadi berbisnis dengan cara
kita joinan, bersyirkah, siap untung, siap rugi, tanpa riba. Artinya saya pun sebagai investor harus siap kalau misalnya ada force majeure, ada kerugian bisnis di luar di luar kelalaian, itu saya siap rugi. Tapi kalau ternyata faktornya adalah faktor kelalaian, Mas Yasin berkhianat misal ya toh, duitnya keuntungan malah ditimbun buat DP mobil, wah itu kurang ajar namanya. Ya. Kalau ditembak itu kirim sniper langsung, harus amanah, ya toh, harus amanah. Dengan cara seperti itu kita akan percaya. Ketika cabang kedua sukses, bukan tidak mungkin kita bikin cabang ketiga. Yuk kita bikin cabang ketiga, joinan lagi. Dengan manajemen terpisah lagi, dengan sistem keuangan terpisah lagi. Mungkin itu 4 cara supaya punya bisnis tanpa utang, tanpa riba. Ya toh? Ya. Apalagi yang kelima ada, Mas. Dimodali orang tua. Itu paling enak itu. Tiba-tiba orang tuamu, nak, ini tak kasih Bapak 500 juta ya, ini warisanmu, tak bayar di muka, kamu bikin toko, rapopo, nggak usah dikembaliin, itu paling enak itu. Itu tanpa utang, tanpa riba, enak pol. Kalau bapakmu malah sekalian kamu tak nikahi, wah, jos, tak carikan jodoh, wah, enak banget. Surga dunia, Isan, kamu kayak gitu, bersyukurlah kamu. Sujud selama 1 hari. Mas, tadi kan Mas Satori bilang, usahakan jangan berhutang. Emang seberapa medenikah atau Mas berhutang gitu, Mas? Ada utang, ada riba. Ya. Ada utang, ada riba. Nah, riba ini biasanya nempel ke akad utang, ya. Kalau utang dalam Islam tidak dilarang, tapi Nabi pernah mengingatkan hati-hati dengan utang. Nabi Muhammad SAW mengingatkan hati-hati dengan utang-utang membuat terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Dan itu sudah terbukti sampai sekarang. Orang kalau punya utang, itu bakal gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Papasan sama orang yang dia ngutangi, belum bayar, harga diri wes, aduh, aku punya utang sama dia nih. Kondangan manten bareng, jebret, ngambil makan, itu nggak sengaja lihat ketemu, kaget, aduh aku belum bisa bayar utang. Padahal yang ngutangin nggak nagih. Cuman, hai, oh iya nggak apa-apa, bulan depan. Dalam hatinya, wah, koira bayar-bayar, harga diri. Biar pas ngutang, wah ngeluh-ngeluh kayak ngono saik, ya. Harga diri sudah tergadai. Jadi hati-hati dengan utang. Bahkan ada sebuah riwayat, itu ada jenazah yang ketika ditanya oleh Nabi dia punya utang, itu Nabi nggak mau menyolati. Sampai ada seorang sahabat yang menjamin akan membayari utangnya tersebut. Bayangkan, Nabi tidak mau menyolati orang yang punya utang. Artinya apa? Utang ini harus diwaspadai. Karena urusan dunia itu harus selesai sebelum kita mati. Jangan sampai urusan utang di dunia nggak selesai, di akhirat dibayar dengan kebaikan kita. Ya, nek kebaikan kita cukup. Nek ora piye? Habis seluruh puasa kita, sholat kita buat bayar utang ke orang-orang. Nah, terus saya rantai modal piye, bro? Cuman ada surga sama neraka di sana. Jangan sampai kita mampir ke neraka dulu gitu loh. Kan ngeri. Kita kan sekarang berjuangnya piye caranya mlebu mati, mlebu swarga ya wus ngono lho, wus ngono lah. Nyemplung dikek. Nyesek nyemplung ning ngene. Tiap hari kita sholat, kita bersedekah, kita mengabdi kepada orang tua, bantu orang. Kalau harus mampir ke neraka dulu, pernah nyesek gitu. Artinya memang harus hati-hati. Nah, salah satu utang ini harus hati-hati karena biasanya utang itu ada ribanya. Dan sekarang di zaman sekarang dilegalkan. Ya, fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 menjelaskan ternyata praktek bunga-bunga yang ada di perbankan, di asuransi, di leasing itu jatuhnya adalah riba. Di koperasi, apalagi di rentenir, baik rentenir offline maupun online. Yang online sekarang yang lagi marak di mana-mana. Ada ribuan aplikasi nawarkan utang, masuk ke HP kita tiap hari nawarin utang. Itu penjahat luar biasa. HP-nya mereka siap mewakili orang kita, saudara kita, diteror gara-gara kita yang ngutangkan. Dan kita menikmatinya dulu, gitu. Sebelum taubat kita menikmati riba gitu. Tapi setelah tahu jangan dinikmati terus, ya toh. Jadi hutang itu harus yang sudah terjadi diselesaikan. Jangan kabur, jangan ngemplang, ya toh. Hutangnya diselesaikan, bunganya dinegosiasi. Itu bisa. Kalau ke lembaga keuangan datang baik-baik, bawa surat, saya seorang muslim,
fatwa majelis ulama harus saya ikuti bahwa ini adalah riba. Dan saya tahu Bapak seorang muslim juga, maka tolonglah saya supaya tidak jadi tanggungan kita bareng di akhirat, Pak. Gitu. Bapak punya kuasa, kurangi, hilangkan ini bunganya, Pak. Tapi saya tidak akan kabur, sisa pokoknya akan saya bayarkan. Saya nggak akan kabur, rumah saya tetap di sana, HP saya tidak ganti. Kalau Bapak potong-potong tangan saya ini nggak keluar nih Pak duitnya, gitu. Sisanya berapa saya akan bayar, tapi bunganya tolong dihilangkan. Banyak yang melakukan itu dan pimpinan bank luluh, langsung dikabulkan. Ada juga yang butuh proses, harus tarik ulur, ngeyel-ngeyelan, harus dikirim debt collector. Itu tergantung amalan masing-masing. Gitu. Ada yang sholat tahajudnya kuat, dia nangis setengah malam. Iya, dia tahajudnya kuat, minta sama Allah. Dilembutkan hati orang yang ngomong di depannya, dan itu dikabulkan sama Allah. Tunduk. Pimpinan bank itu melihat dia langsung tunduk, baik Pak, kami bantu untuk menyelesaikan. Itu ada yang seperti itu. Jadi Masya Allah, ini soal riba mungkin tidak akan selesai malam ini dibahas, tapi teman-teman bisa baca buku-buku saya, dapatkan di Jokis Hijrah Shop, atau baca tulisan saya di grup belajar wirausaha. Banyak sekali. Intinya Mas Yasin, terakhir Mas Sabtoari, pesan kepada teman-teman. Ya. Pesan untuk teman-teman UMKM yang baru akan merintis bisnis apa Mas? Pesan singkat. Yang pertama, satu, jangan buru-buru puas dengan apa yang kamu capai. Jangan buru-buru puas, jangan buru-buru merasa hebat. Artinya apa? Ketika pun kamu berhasil, jadikan sebagai batu loncatan untuk stabilnya bisnismu yang ke depan. Dua, pegang terus kejujuran. Hanya orang jujur yang bakal selamat di dunia ini. Hanya orang jujur yang menjaga kepercayaan dan amanah yang bakal selamat. Tiga, selama berbisnis niatkan untuk akhirat. Kalau kamu bisnis niatnya hanya untuk punya mobil baru, punya rumah baru, punya ruko baru, punya istri baru, yo semuanya hanya akan semu. Tapi kalau niatnya untuk akhirat, ya Allah, saya pengen punya bisnis agar ini jadi jariah saya, karyawan saya bisa mendapatkan rezeki, bisa menafkahi keluarga mereka, mereka bisa tenang ibadah, ini luar biasa. Yang kedua adalah niatnya misalnya saya pengen membahagiakan orang tua saya, keluarga saya pengen ajak semua bisa berangkat umroh. Amin. Saya pengen suatu saat bangun masjid sendiri, saya pengen bangun musola sendiri, saya pengen mengarpeti sebanyak-banyaknya masjid di sekitar saya, dikasih karpet terbaru semua. Ini artinya apa? Bisnis dia niatnya sudah niat akhirat. 4, lakukan terus ilmu untuk belajar. Jangan puas di satu ilmu. Kamu harus terus belajar menjadi orang bodoh. Kalau kayak kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Wah. Artinya bahwa tetap bodoh, tetap lapar, biar kamu mau terus belajar. Oh, itu apik, ya. Artinya jangan puas sampai di titik ini. Yang terakhir adalah niatkan bahwa tujuan ending terakhir kita semua adalah selamat dunia akhirat. Artinya dunia kita selamat, bisnis kita selamat, tapi akhirat kita juga selamat. Kalau 5 ini dijadikan patokan, maka insya Allah menjadi rel kamu akan menemukan ketenangan hidup, ketenangan bisnis, dan sudah tidak akan lagi gampang tertipu kanan kiri oleh dunia. Nggak lagi tertipu oleh harta. Insya Allah dilakoni, ditekuni, kita semua akan selamat melewati ini semua. Bisnis jalan dan semoga tetap tumbuh sampai nanti menjadi jariah buat kita selama di dunia. Di akhirat pun insya Allah semua masuk surga. Wah, begitu. Amin. Matur suwun, Mas. Terima kasih. Sangat, Mas jadi ilmu bermanfaat. Jadi amal jariah untuk Mas Sabtoari dan keluarga. Semoga bisa mampir lagi ke Sampai ketemu lagi kapan-kapan, teman-teman. Siap. Salam buat semuanya ya. Salam lunas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.